Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan cara mengoperasikan aplikasi dalam digital HTTPS dan SSL, di mana di sini saya akan menggunakan localhost self-sign certificate sederhana. Yang kita mulai dari pertama, HTTPS itu kan dari localhost yang dimana berguna untuk pengujian komputer sendiri sebelum dideploy ke server publik. Nah, untuk struktur foldernya bisa kita lihat sudah ada folder cert di sini. Dan ini yang dimana kode cert ini itu untuk menyimpan sertifikat SSL-nya. Kemudian ada folder templates untuk HTML, lalu ada file-file Python. Sebelum masuk ke implementasi, kita pahami dulu konsep HTTP. HTTP adalah protokol komunikasi biasa antar browser dan server, dan bisa yang dimana data yang dikirim itu tidak transkripsi sehingga bisa disadap di tengah jalan. Nah, fungsinya dengan HTTPS adalah versi aman dari HTTP. Jadi semua data dienkripsi menggunakan SSL ataupun nantinya TLS untuk ke publik. SSL menggunakan sertifikat digital untuk dua hal. Yang pertama untuk mengenkripsi komunikasi antara browser dan server sehingga tidak bisa disadap. Kedua untuk membuktikan identitas server kepada pengguna. Inilah yang ditunjukkan oleh icon gembok di browser biasanya. Lalu sekarang kita akan generate self SSL menggunakan OpenSSL. Di sini saya menggunakan Laragon. Di sini karena saya sudah pernah mencoba, jadi saya pakai history saja. Di sini kita menggunakan OpenSSL version. Kita masuk ke foldernya dengan cara cd digital sign. Kemudian backslash. Yang pertama kita buat dulu folder cert di Visual Studio Code. Ya. Kita buat di Visual Studio Code seperti ini. Kemudian untuk menggenerate kode ini kita di terminal Laragon. Jangan lupa nama filenya harus sama ya, dan di folder www. Di sini kita pakai perintah OpenSSL. Ini yang menjadi isi dari sertifikatnya. Di sini CN ini menunjukkan sertifikat ini untuk domain localhost maksudnya. Kemudian proses berjalan dan menghasilkan dua file dan folder cert. Server key adalah private key SSL dan server CRT adalah sertifikat SSL. Kedua file ini digunakan flags untuk mengaktifkan HTTPS. Seperti yang tadi kita lihat, kalau kita buka di kode ini ada kode yang transkripsi yang diawali kata begin certificate. Ini adalah sertifikat SSL yang valid, bukan file kosong. Sekarang kita update APY untuk mengaktifkan HTTPS. Di bagian import paling atas tambahkan import SSL. Ini seperti ini, import SSL. Kemudian di bagian bawah file, ganti apron yang biasa dengan konfigurasi SSL context, kita buat jadi SSL context. Load sertifikat dan key-nya, lalu jalankan factory port 5443 dengan SSL context. Ini. Dan ini. Lalu setelah itu perhatikan debug harus false saat menggunakan port. Kita ganti ke 5443. Ini port khusus untuk HTTPS lokal, berbeda dengan port 5000 yang biasanya untuk HTTP atau ya. Sekarang kita akan menjalankan kodenya. Ya, di sini Python
app.py. Kita klik linknya. Advance. Nah, ini normal ya, karena self SSL ini karena sertifikat tidak dikeluarkan oleh sertifikat authority yang diakui browser, maka untuk server publik nanti kita akan gunakan Let's Inskripsi gitu. Tapi untuk sementara kita seperti ini dulu. Kita klik Advance, kemudian kita bisa klik proses to. Nah, di sini sudah ada dan sudah berubah jadi kode HTTPS normal ya. Kita coba sign pesan. Halo, aku keren banget. Kita sign. Kemudian langsung akan keluar hash SHE256 untuk digital signature. Semua komunikasi atau browser dan server sekarang sudah terenkripsi menggunakan SSL. Klik verify. Hasilnya valid. Kemudian sistem tanda tangan digital berjalan di atas koneksi HTTPS yang terenkripsi. Inilah skenario pertama HTTPS localhost dengan self-sign certificate. Nah, di sini saya sudah mencoba menggunakan sertifikat publik menggunakan bantuan dari Railway, sehingga aplikasi ini sudah aman untuk dikunjungi secara publik dan sudah bersertifikasi publik. Lalu bagaimana cara pembuatannya? Yang pertama kita perlu membuat repository di GitHub. Kemudian setelah kita buat repository, kita masuk ke Railway, kemudian kita login menggunakan akun Google kita. Lalu kita pilih new project dan kita configure ke GitHub kita ke file digital sign dengan nama yang sama dengan akun virtual dengan nama file di Visual Studio Code-nya. Kemudian setelah kita sudah mensinkronkan antara GitHub dengan Railway dan juga isi dari Visual Studio Code, di Visual Studio Code kita buat file baru yang bernama requirements.txt. Di sini kita buat file requirements.txt yang dimana library itu dibutuhkan oleh Railway untuk install. Kemudian ada pembuatan file proc5 untuk memberitahu Railway perintah apa yang dijalankan saat server dimulai. Di sini kita isi web Gunicorn app. Selanjutnya kita buat file .gitignore untuk mencegah file rahasia ikut terupload ke GitHub. Ini sebenarnya tahap yang pertama dulu ya, baru kita bisa push ke GitHub. Kemudian kita bisa push dari situ baru, kemudian kita buka Railway app, kita pilih ke networking. Di sini kita bisa langsung aja copy link ini untuk dipakai. Baik, mungkin sampai situ saja yang bisa saya jelaskan dan saya kerjakan, karena itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.